Lah, ini jadi yang tidak kalah menarik itu memang isu sabilillah, pemahaman dan pengertian sabilillah yang memang ditafsirkan menjadi banyak versi di lapangan dan di masyarakat, sehingga sebenarnya sabilillah itu kayak apa? Itu memang satu polemik pertanyaan yang perlu dijelaskan. Jadi sabilillah sendiri itu pengertian dari sabilillah yang disepakati oleh seluruh ulama empat madhab itu adalah golongan yang memang dikatakan al-huzzat al-mutatawwi'un fil jihad, yaitu orang-orang yang memang berangkat berperang, berangkat bertempur untuk menegakkan agama Allah dengan cuma-cuma. Dalam sebuah artian bukan tentara-tentara yang memang telah mendapatkan gaji dari negara atau pemerintahan muslim untuk berangkat berperang membela agama dan tanah airnya. Jadi ini adalah pengertian yang telah disepakati. Yang menjadi polemik itu adalah pengembangannya, penafsiran yang kedua, dan ini tidak disepakati oleh kebanyakan ulama. Setidaknya polemik ini sering kita jumpai di dalam kitab-kitab tafsir, namun tidak kita jumpai dalam kitab-kitab fikih ini malahan. Seperti yang paling masyhur itu adalah yang dikutip oleh Imam Qofal, bahasanya wana kola al Qofal an ba'dil fuqaha annahum ajazu sorfas sodakot ila jami'i wujuhil khair. Bahwasanya Imam Al-Qofal ini perlu ketelitian ibarah ya. Imam Al-Qofal menukil dari sebagian ulama. Sebagian ulama ini sampai sekarang ini tidak jelas siapa ulamanya. Bahkan ada satu basul masail yang mau mempertajam sebenarnya ulama yang dinukil oleh Imam Qofal ini siapa sih. Tetap tidak menemukan sosok nama yang pasti. Lah, juga di dalam beberapa kitab termasuk kitab Jawahirul Bukhari itu kitab hadis, ada yang mengatakan thalabatul ilmi wa yadkhulu fi dzalika ay fi dzalika muradnya adalah fi sabilillah adalah thalabatul ilmi alladzina yuhassilunal ilma asyariyah, yaitu orang-orang yang memang belajar ilmu syariat. Katakanlah kita adalah santri yang mempeng, itu mereka masuk fi sabilillah. Namun di situ juga secara kelemahan ini ada sisi lemahnya, yaitu tidak kitab fikih secara spesifik. Dan beberapa fatwa-fatwa termasuk di dalam kalau kita bicara kitab modern ya, itu ada Mausu'ah al-Fiqhiyah, itu kitab modern, kitab baru, itu di luar negeri namanya Mausu'ah, kalau bahasa kita namanya ensiklopedia. Di sana juga ada satu bahasa yang agak menggelitik. Ini saya tulis di HP. Itu ada sebuah bahasa, ya Allah, ittafaqo al-fuqaha'u ala jawazi i'ta'iz zakah li talibil ilmi wa qad sarraha bidzalika al-Hanafiyah wasyafi'iyah wal Hanabilah. Bahwa ma yufhamu min madhabil malikiyah. Ini ada satu redaksi yang tampaknya seolah-olah pemberian zakat juga boleh diberikan kepada sabilillah dalam sebuah maksud adalah para pencari ilmu. Dan ini merupakan pendapat yang disepakati oleh pengikut madhab Syafi'i, pengikut madhab Hambali, pengikut madhab Hanafi. Lah, redaksi ibarat dalam kitab Mausu'ah ini juga lemah sebenarnya. Kalau dikatakan pengikut madhab Syafi'i, sebenarnya siapa? Ulama madhab Syafi'i yang memang muktabar, yang berfatwa, sabilillah bisa dikembangkan kepada berbagai macam orang-orang yang melakukan kebaikan sehingga mereka bisa mendapatkan zakat. Ini ketelitian ibarah lagi. Ini sekali lagi tentang ketelitian ibarah atau referensi. Maka dari itu, makna sabilillah yang kemudian kita kembangkan atau orang-orang kembangkan, yaitu kepada siapapun yang berbuat kebajikan, kebaikan, termasuk mungkin di dalamnya adalah muadzin, termasuk di dalamnya adalah kiai, termasuk di dalamnya adalah pencari ilmu, guru ngaji, guru TPQ yang tidak dibayar oleh negara. Ini sebenarnya adalah pengertian sabilillah yang tidak disepakati oleh semua ulama.
Dan level pendapat ini merupakan pendapat yang sangat lemah. Maka dari itu, kalau ditanya boleh atau tidak tuh sebenarnya kita memberikan zakat kepada santri atau guru ngaji. Dalam kasus ini, pemahaman saya dari seluruh ibarat yang coba saya pelajari dan pandangan ulama-ulama juga di dalam merespon dua tafsiran ini, sebenarnya lebih hati-hatinya kita mengatakan jangan difatwakan kalau pengertian sabilillah itu adalah mencakup selain orang-orang yang berperang di jalan Allah secara cuma-cuma. Jangan diartikan seperti itu. Jadi jangan dikembangkan selain kepada makna yaitu orang yang berperang di jalan Allah secara cuma-cuma. Ini untuk fatwa. Untuk fatwa itu artinya kita sampaikan ke publik biar nanti publik menjadikan ini sebagai acuan. Lalu bagaimana kemudian versi atau temuan kita pada sebagian ulama yang tadi identitas namanya juga tidak pasti tadi, yang dinukil oleh Imam Qofal tadi yang namanya juga tidak pasti lagi, didukung lagi itu tidak dari kitab-kitab fikih. Bagaimana apakah pendapat itu bisa kita pakai? Menurut saya lebih bijaknya pendapat itu tidak untuk kita fatwakan dan tidak untuk kita pakai secara konsumsi pribadi. Namun kita pakai sebagai alat husnudzon kita sebagai bekal dakwah apabila kemudian kita menjumpai di beberapa daerah masih ada praktek-praktek zakat yang di sana menyalurkan zakat kepada sabilillah dalam sebuah makna selain orang yang perang tadi. Misalnya mungkin guru TPQ-nya di situ dikasih, guru ngajinya dikasih, pelajarnya dikasih, muadzinnya dikasih, marbot masjid dikasih. Kemudian ketika kita temukan tempat-tempat tersebut masih melakukan praktek demikian, dan sementara kita belum bisa membenahi secara total mungkin praktek yang ada di daerah itu tadi, kita husnudzon saja. Biarkan mereka tetap akan semacam itu, tidak usah kita paksakan memaknai sabilillah sebagai makna yang disepakati oleh seluruh ulama, sambil pelan-pelan nanti kita kasih pemahaman, karena ini nanti juga akan langsung berdampak dan bergejolak apabila dipaksakan. Boleh jadi orang-orang yang telah kadung mentasarufkan zakatnya kepada arah-arah itu tadi, boleh jadi tetap kita anggap sebagai bentuk tasaruf yang sah mengikuti qaul yang lemah ini. Jadi kalau demikian kemudian kita lebih fleksibel dan lentur menyikapi kondisi masyarakat kita yang masih juga sering dan bahkan mungkin banyak mentasarufkan zakat kepada para guru ngaji, kepada santri, kepada pelajar, marbot, muadzin, padahal mereka kita udah tahu bukan sabilillah yang telah disepakati oleh ulama. Jadi biarkan praktek-praktek itu tidak usah langsung kita katakan itu salah, itu keliru. Kalau sampai kita katakan salah, mereka akan bertanya lagi, bagaimana zakat orang-orang terdahulu beberapa tahun setiap penasarufannya pasti semacam itu. Nah ini akhirnya menjadi satu kasus baru nanti di masyarakat yang tidak ada ujung pangkalnya. Makanya ketika kita menemui temuan-temuan kasus yang kayak gitu, lebih baik kita husnudzon, semoga yang dilakukan masyarakat itu tetap sah mengikuti pendapat yang tidak disepakati tadi itu atau pendapat yang lemah ini. Adapun untuk konsumsi kita pribadi itu lebih baik kita mengikuti pendapat-pendapat yang telah disepakati oleh ulama di dalam memaknai sabilillah ini. Jadi ini juga tidak menjadi sesuatu yang membingungkan sebenarnya, karena senajan atau meskipun orang-orang yang saya sebutkan tadi termasuk kiai, termasuk guru ngaji, termasuk guru TPQ, muadzin, ini tidak mendapatkan zakat misalnya ya, menurut qaul yang kuat sebenarnya mereka masih tetap bisa mendapatkan santunan-santunan selain zakat, termasuk santunan berupa hadiah, hibah, infak, ini masih bisa kita berikan. Karena memang zakat itu merupakan satu bentuk santunan yang diatur secara rinci besaran berapa yang kita keluarkan
dan juga kepada siapa kita harus memberikan. Makanya di poin ini harus ada kepasrahan bagi kita untuk mengikuti seluruh aturan-aturan yang telah ditata di dalam zakat itu sendiri. Kemudian apabila kemudian saya menemukan kasus di beberapa tempat di lapangan itu, sebenarnya kalau misalnya santri gitu ya, apakah sebenarnya santri tidak boleh mendapatkan zakat? Benar loh. Santri yang tidak boleh di sini apabila dia mendapatkan zakat atas nama santri. Kalau zakat, santri mendapatkan zakat atas nama santri itu tidak boleh. Tapi kita masih bisa memberikan dia zakat atas nama mungkin orang miskin. Kalau kita memberikan nama atas nama orang miskin, ya kita lihat akhirnya tidak setiap santri akan kita beri, namun santri-santri tertentu yang akan kita beri. Termasuk santri itu biasanya di pondok, kalau sudah gede, udah dewasa, itu nggak begitu disuplai sangu dari keluarga. Dia hidupnya juga tinggal ikut Pak Kiai atau mungkin menjadi pengurus pondok yang khidmah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keseharian sering telat, sering kekurangan, padahal dia di pondok ini untuk menghasilkan ilmu, untuk kemudian membantu perjuangan ilmu. Nah ini karena dia memiliki kekurangan-kekurangan yang semacam ini, kita bantu. Bukan atas nama santrinya, tapi atas nama miskinnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bissawab.